sebelum Bu Ais melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan dulu posisi saya sebagai supervisor ya di sini, di mana saya akan mengamati proses coaching kali ini. Nah, sebelum proses coaching berlangsung, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dulu, guys ya. Yang pertama, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi, dan ada juga kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot melalui teknik rasa, dan juga menerapkan alur tirta yang P sendiri itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sampai di sini bisa dimengerti Bu Ais? Bisa Bu ini. Ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Bu Ais. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bu Ais? Baik, yang pertama saya ingin menerapkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ais. Baik, kemudian bagian kompetensi mana ini yang lebih spesifik yang ingin diobservasi pada coaching ini? Kompetensi yang lebih spesifik itu yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya bisa menggali kompetensi dari coach saya sehingga coach saya tersebut dapat menemukan solusinya sendiri. Gitu ya Bu Ais. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Jadi yang pertama itu saya melakukan coaching dengan proses atau alur tirta. Terus yang kedua itu saya menggali ide-ide dari coach sehingga dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Gitu ya Bu Ais. Baik, kalau sudah begitu semoga prosesnya berjalan lancar ya Bu Ais. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ais, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, keadaan sehat Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Tapi ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Apa Ibu ada waktu? Bolehkah saya mengungkapkan masalah yang saya hadapi hari ini? Alhamdulillah, kalau Bu Ana sehat boleh, sangat boleh Bu Ana. Monggo, apa nih yang mau diceritakan? Terima kasih sebelumnya Bu Ais ya. Jadi begini Bu, saya memiliki masalah pada salah satu murid saya. Saya sebutkan namanya, nggak apa-apa gitu. Monggo. Namanya itu Zainab. Anak ini sangat manja Ibu. Kemudian suka menangis juga ya. Ada masalah sedikit dia sama temannya itu dia menangis, merengek-rengek. Bukan hanya itu saja. Ketika dia tidak terpilih menjadi mayoret dalam lomba drum band, dia nggak mau sekolah Ibu, seperti itu. Iya, baik-baik Bu Ana. Jadi awal mulanya atau ceritanya itu bagaimana Bu Ana? Begini Bu, di IGTKI Kota Probolinggo akan mengadakan lomba drum band, lomba kirap drum band. Nah, kebetulan di sekolah saya biasanya mengikuti setiap tahunnya. Nah, jadi di sini kita sebagai guru mencari kandidat bagian mayoret, gita pati, terus balera, drum, dan seniman. Nah, guru mengumumkan kepada anak-anak Bu ya. Kebetulan Zainab ini sudah di kelompok B. Nah, di kelompok B biasanya sudah bisa angka-angka ya Bu ya. Jadi Mbak Zainab ini ditaruh di balera. Ternyata Zainab ini setelah nyampe ke rumah, Zainab ini menangis dan merengek kepada ibunya karena dia ini ingin ada di posisi sebagai mayoret, dia tidak mau di balera. Nah, kemudian ibunya itu mengabari saya lewat WA seperti itu. Oke. Sudah? Oke. Berarti langkah selanjutnya yang Bu Ana lakukan apa? Setelah saya mendengarkan kabar itu dari ibunya Zainab ya, saya menjawab akan mendiskusikannya kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan guru, karena memang kalau untuk acara ini harus membutuhkan prepare Bu ya, membutuhkan prepare yang sangat matang seperti itu. Iya
ya dikomunikasikan dengan orang tuanya Nggih. dan waktunya ini harus ada prepare sebelumnya gitu Bu Ana. Nggih, benar sekali. Jadi idealnya itu yang diinginkan Bu Ana ini seperti apa? Sebenarnya saya menginginkan murid yang berlatih drum band itu mengikuti kemampuannya itu, minatnya. Misalkan dia itu minatnya di drum, jadi ada di drum. Misalkan ada suka berhitung, biasanya itu nanti do, re mi, nah biasanya itu ada di balera nanti seperti itu. Jadi saya itu menginginkannya sesuai dengan kemampuan dan minat muridku. Berarti sesuai kemampuannya Oke. sama minatnya murid tersebut. Lantas apa yang dilakukan Bu Ana? Saya melakukan seleksi Bu kepada murid-murid untuk mengetahui kemampuan mereka. Jika murid itu memiliki kemampuan mengingat, nah mengingat lebih kuat ya, saya diletakkan di balera. Kemudian ada anak yang suka kotean, saya taruh di drum dan bassnya. Kemudian untuk yang ditapaki, untuk yang mayoret biasanya saya itu memilihnya itu anak yang berani, kemudian dan juga lincah. Dan terakhir itu Gita Pati. Gita Pati ini mencari anak yang suaranya nyaring dan pasti berani Bu ya, karena ini karena Gita Pati adalah pemimpin dari pasukan drum band seperti itu. Rencananya itu sudah bagus Bu Ana sesuai pengelompokannya. Oke. Berarti apakah Zainab itu sudah masuk seleksi Bu Ana? Kemarin sudah dilakukan seleksi bersama pelatih drum band ya. Awalnya pemilihan Gita Pati, ternyata Zainab itu tidak lolos karena suaranya Zainab itu tidak keras, tidak nyaring. Nah selanjutnya pemilihan mayoret. Awalnya dia ikut seleksi Bu ya, tapi lama-kelamaan dia tuh menangisnya histeris, langsung jerit gitu. Terus saya tanyakan, loh Mbak Zainab kenapa kok menangis? Dia tidak menjawab. Lama-kelamaan setelah saya rayu dia menjawab, ternyata dia takut sama pelatihnya. Mungkin karena kurang terbiasa gitu kan, kalau pelatih itu hanya melatih jarang-jarang ke sekolah, hanya melatih drum band saja pas datangnya itu seperti itu. Oke, berarti pelatihnya itu dari luar. Oke, dari luar kan. Dari gurunya. Oke. Kira-kira karena Mbak Zainab itu menangis karena takut dengan pelatihnya, gitu. Oke. Setelah itu, ketika Mbak Zainab ini menangis, langkah apa yang Bu Ana lakukan? Saya memberikan nasihat kepada Zainab, karena Zainab ingin menjadi mayoret, berarti Zainab ini harus berani. Meskipun bukan ibu guru yang mengajari dan melatihnya, berani juga tampil di depan umum. Kalau terus-terusan menangis kan pasti bagaimana ya Bu ya, pasti tidak akan menjadi mayoret juga kan kalau selalu takut seperti itu. Iya, berarti dinasehati. Dinasehati. Lantas apa cara tersebut berhasil Bu Ana? Sebenarnya tidak sepenuhnya berhasil ya, karena sosial emosionalnya anak-anak tuh naik turun. Kadang berani, kadang juga takut, mungkin menurut situasi kondisinya itu. Jadi anak itu kurang beradaptasi kepada orang yang baru, makanya dia jadi seperti itu. Oke. Lantas selanjutnya langkah apa nih yang mau Bu Ana ambil lagi? Saya berkoordinasi dengan orang tua Zainab agar tetap dimotivasi, agar dia lebih berani menghadapi orang-orang baru, dan juga memberitahu pelatih untuk bersikap ramah kepada anak-anak, agar tidak takut untuk melaksanakan drum band seperti itu. Gitu. Pak, sudah dikonfirmasi sama pihak drum band bagaimana sikap beliau Bu Ana? Sebenarnya kebetulan yang melatih drum band itu kan laki-laki Bu ya. Memang suara laki-laki itu kan agak keras, jadi anak-anak mungkin kaget kalau diajari sama pelatih laki-laki seperti itu. Jadi Zainab itu ya merasa takut karena itu suaranya yang keras gitu seperti itu. Tidak terbiasa dengan suara keras Bu Ana. Oke, saya mengerti sekarang. Jadi di sini semisal kondisi yang ideal itu 10. Kira-kira berada di posisi berapakah Zainab Iya, itu? Zainab itu. Mengingat kondisi Zainab pada saat ini ada di posisi 5 kan menurut saya Bu. Karena dia menginginkan sesuatu
tapi terhalang oleh rasa khawatirnya, jadi membuatnya dia menangis dan tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Yang bisa mengontrol emosinya. Mungkin. Jadi harapannya Bu Ana nih tentang Zainab, kondisi yang diharapkan Bu Ana seperti apa? Saya sebenarnya berharap Zainab berada di posisi 9 saja sudah Bu, sudah cukup untuk saya. Iya, saya ingin dia berani saja dan dapat mengelola emosinya agar tidak mudah menangis, karena sedikit saja tersakiti seperti itu dia terus mudah menangis. Dan juga saya menginginkan dia untuk mandiri, tidak selalu ada di posisi nyaman seperti itu. Oke. Baik Bu Ana, dari kondisi ideal yang Bu Ana sampaikan tadi, rencananya Bu Ana untuk membuat si Zainab berada di posisi yang Bu Ana harapkan seperti apa? Langkah selanjutnya kalau memang seperti itu, saya akan melatih sendiri, berinisiatif untuk melatih sendiri Zainab untuk menjadi mayoret, karena memang dia itu saya perhatikan memang lincah, memang kurangnya karena keberaniannya. Jadi saya saya akan mengambil alih bagian mayoret untuk melatih mayoret kepada anak-anak, dan juga diselingi dengan pelatih yang mengajari Bu ya, agar Zainab juga belajar beradaptasi dengan orang baru seperti itu. Oke, bagus sekali rencananya Bu Ana. Jadi sebenarnya yang saya tangkap pendapat dari Bu Ana ini tentang si Zainab itu punya potensi untuk ke arah mayoret, Gitu, punya punya, Bu Ana. tapi memang kurang berani. Dan Bu Ana mengambil langkah jadi mengajarkan langsung kepada si Zainab. Baik-baik. Bagus sekali rencananya Bu Ana. Kira-kira kapan nih rencana tersebut akan terrealisasikan? Insya Allah akan saya segera melakukannya Bu dalam waktu dekat ini. Ya, alhamdulillah kalau sudah punya rencana ya, di waktu dekat. Kira-kira dekatnya kapan? Kebetulan ini besok ada kegiatan drum band, jadi insya Allah besok akan saya terapkan sudah Bu. Biar cepat Bagus, alhamdulillah. Besok nih Bu Ana. Kira-kira sekarang saya mau tanyakan itu komitmen Bu Ana sendiri terhadap si Ananda Zainab. Saya berkomitmen untuk mengasah kemampuan murid saya sesuai minat, bakat, dan juga kemampuannya Ibu ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas sebagai guru yaitu menuntun murid sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Masya Allah, itu sudah sangat mulia sekali tujuan dari Bu Ana, di luar ekspektasi saya. Ya, bagaimana sekarang perasaannya Bu Ana nih setelah coaching ini? Alhamdulillah, saya sangat lega dan juga mendapatkan jalan keluar Bu ya. Saya juga berharap semoga rencana ini berjalan dengan baik dan juga Zainab lebih berani lagi dan tidak cengeng Bu ya. Jadi saya harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak itu dengan benar-benar seperti itu. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada rasa bingung, terus ada pencerahan ke depan Bu Ana. Saya tunggu cerita selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu ya karena sudah meluangkan waktu hari ini. Baik Bu Ana, sama-sama. Jangan bosan-bosan ke sini. Saya selalu ada waktu nih buat Bu Ana. Terima kasih Bu ya. Semoga apa yang Bu Ana rencanakan, apa yang Bu Ana niatkan itu sesuai dengan harapan Bu Ana. Terima kasih Bu ya. Monggo saya permisi Bu ya karena saya ada kelas. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Ais tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Ana ya. Nah, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi Bu Ais? Oke, baik Bu Nini. Jadi ketika proses coaching tersebut, menurut saya sudah menerapkan beberapa prinsip dalam coaching ini, seperti kemitraan. Selanjutnya itu memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Saya juga sudah menerapkan di Bu Nini kompetensi inti seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Gitu ya Bu Ais. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa saja tadi yang sudah dilakukan? Dari proses coaching saya sudah, menurut saya sendiri saya sudah mengembangkan
kompetensi seperti pertanyaan berbobot ini. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing ide dari coach tersebut agar menyelesaikan sendiri masalahnya, begitu Bu. Itu ya Bu Ais ya. Itu menurut Bu Ais ya. Kemudian mohon izin menyampaikan hasil observasi saya tadi ketika saya melihat Bu Ais sama Bu Ana coaching. Yang pertama, Bu Ais sudah melakukan prinsip coaching kemitraan. Ini terlihat dari cara Bu Ais dan Bu Ana berdialog, itu sudah terlihat nyaman, kemudian tidak ada rasa canggung ya, kemudian bisa berdialog dengan santai begitu. Kemudian Bu Ais juga sudah melaksanakan proses kreatif begitu ya, yang dapat menggali potensi coach sehingga coach sudah bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah begitu. Kemudian yang ketiga, Bu Ais sudah melaksanakan alur kita dengan lengkap, yaitu ada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu sudah terlihat saat mengajukan beberapa pertanyaan saat coaching bersama Bu Ana tadi. Kemudian Bu Ais sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh. Terlihat Bu Ais sudah menampilkan gestur tubuh yang baik ya ketika mendengarkan Bu Ana menyampaikan permasalahannya. Kemudian Bu Ais juga meresponnya dengan baik, gestur tubuhnya juga baik begitu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan ide-ide pemikirannya sendiri begitu. Bu Ais sudah melakukan itu. Kemudian ada kompetensi mendengarkan aktif. Nah, seperti tadi disampaikan Bu Ais ya, memang sudah dilakukan. Namun di sini tampak pada pengamatan saya kompetensi mendengarkan aktif ini Bu Ais perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian yang saya amati Bu Ais ini banyak mencatat begitu, memegang pulpoin, kemudian mencatat, iya, saat Bu Ana menyampaikan begitu Bu Ais kan, ketika Bu Ais memegang pulpoin kan tatapan mata ke bawah nih, sekarang Bu Ana bercerita itu, nah itu bisa mengurangi suasana hati lah, seperti itu suasana hati Bu Ana ketika ingin menceritakan lebih detail, itu sangat mempengaruhi coach kita seperti itu. Kemudian ini juga terlihat saat Bu Ais menanyakan nama anak ya pada Bu Ana, saat Bu Ana menceritakan itu kan menyebut salah satu nama anak Zainab begitu ya. Kemudian Bu Ais sempat menanyakan siapa sudah tadi namanya gitu. Berarti kan Bu Ais kurang fokus itu mendengarkan Bu Ana bercerita begitu. Itu tampak dari pengamatan saya Bu Ais seperti itu ya. Jadi mungkin ini salah satu kompetensi yang harus dikembangkan lagi Bu Ais begitu. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena mendengar aktif ini merupakan kompetensi yang penting Bu Ais dalam proses coaching yang dapat mempengaruhi suasana hati coach, seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk dapat menciptakan permasalahannya dengan detail begitu. Selain kontak mata, kemudian gestur tubuh, kemudian mendengarkan aktif, itu sangat penting sekali. Satu sama lain saling berkaitan begitu untuk bisa menjadikan satu proses coaching ini berjalan dengan lancar sesuai harapan. Kemudian coach bisa bisa menemukan solusinya dari permasalahannya itu sendiri, seperti itu. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya pada kesempatan ini ya Bu Ais ya. Menurut Bu Ais, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Sama seperti yang disampaikan sama Bu Nini, jadi sepertinya saya perlu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Nini, harus selalu fokus pada coaching tersebut sehingga coachingnya itu bisa merasain nyaman atau didengarkan ketika lagi bercerita gitu Bu Nini.
seperti yang saya sampaikan tadi memang sangat salah satu kompetensi yang harus memang benar-benar dikuasai oleh seorang coach ya, ini mendengar aktif gitu. Ketika salah satu kompetensi ini saja tidak dimiliki atau kurang, maka mempengaruhi kompetensi yang lain seperti itu. Nah, bisa dikembangkan melalui berbagai latihan mungkin begitu ya, karena memang salah satu cara untuk mengembangkan supaya itu meningkat dari yang sebelumnya, kita banyak-banyak berlatih, entah itu mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, itu memang perlu dilatih Bu Ais ya. Insya Allah Bu Ais bisa melaksanakan ini di lain waktu begitu ya, kompetensi ini mudah-mudahan nanti bisa bisa berlatih di lain waktu begitu, bisa berlatih di lain waktu berbagai macam coaching, entah itu coaching muridnya, kemudian teman sejawat, kemudian ya teman-teman di luar pekerjaan misalnya, tekniknya intinya sama. Mendengarkan aktif itu sangat penting begitu, karena kita itu butuh mendengar, bukan melihat saja Bu ya, jadi mendengar begitu. Saya rasa itu. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya Bu Ais ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.